Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Febriana Marieta, mahasiswi semester 5 Universitas Pancasakti, Kampus D, Bekasi. Program studi yang saya ambil adalah Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hajah Suhartiningsih, MPD. Dan nantinya akan ada 7 hal yang akan dibahas. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penerapan model pembelajaran Beyond Centers and Circle Time atau BCCT. Beyond Centers and Circle Time atau BCCT adalah metode penyelenggaraan PAUD yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran, atau dapat dikatakan sebagai konsep belajar di mana pendidik menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikut ini adalah langkah-langkah proses pembelajaran dengan metode BCCT. Yang pertama, penyambutan anak, kemudian masa transisi, setelah itu main pembukaan, dilanjutkan dengan kegiatan awal bermain, kemudian kegiatan inti bermain, setelah itu kegiatan akhir bermain, dan diakhiri dengan main penutupan. Keunggulan dan kelemahan BCCT. Untuk keunggulannya, kurikulumnya diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan. Pembelajarannya bersifat individual, sehingga rencana dukungan dan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap anak. Sedangkan kelemahannya, metode BCCT sedikit lebih sulit dibandingkan dengan metode konvensional yang menggunakan metode klasikal, serta memerlukan banyak ruangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu komponen perencanaan pembelajaran PAUD. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi anak belajar. Dan berikut ini adalah komponen perencanaan pembelajaran dalam PAUD. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai anak setelah ia belajar. Kemudian adalah materi pembelajaran. Penyajian materi di PAUD berpusat pada tema, tetapi disajikan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan anak. Masih tentang komponen perencanaan pembelajaran PAUD, komponen berikutnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari setiap anak dan bagaimana cara mempelajarinya. Komponen berikutnya yaitu media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan dan dapat memberikan pengalaman yang sesuai, serta tetap mempertimbangkan karakteristik perkembangan dan belajar bagi anak. Dan komponen yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur apakah tujuan dan kemampuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pelibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA. Yang pertama adalah parenting. Parenting merupakan suatu kegiatan untuk membantu keluarga supaya memahami perkembangan anak, keterampilan pengasuhan yang sesuai, kondisi rumah yang mendukung pembelajaran anak, dan membantu sekolah memperoleh informasi tentang anak. Bentuk berikutnya adalah volunteer.
yaitu merupakan kegiatan untuk meningkatkan perekrutan dan mengorganisasikan orang tua dengan tujuan membantu dan mendukung program sekolah. Orang tua dapat menjadi tenaga bantu bagi guru, kepala sekolah, atau anak ketika di kelas atau aktivitas lain di sekolah. Selanjutnya yaitu komunikasi, merupakan bentuk yang efektif dari sekolah ke rumah atau sebaliknya untuk memberitahukan tentang program sekolah dan kemajuan perkembangan anak. Komunikasi dilakukan guna bertukar informasi antara sekolah dan orang tua. Masih tentang bentuk keterlibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA. Berikutnya yaitu keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Bentuk kemitraan ini, sekolah dapat menyediakan berbagai informasi dan ide-ide untuk orang tua tentang bagaimana membantu anak belajar di rumah sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah, sehingga ada keberlanjutan proses belajar dari sekolah ke rumah. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan suara orang tua dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sekolah dan praktiknya. Kegiatan dalam bentuk kemitraan ini antara lain melibatkan keluarga dalam pengumpulan dana melalui bazar. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan perusahaan, kelompok agama dan masyarakat, dan yang lain yang dapat memberikan pengalaman pada pendidikan anak. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok bermain dan TPA. Faktor pendukungnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, serta tersedianya pelatihan-pelatihan untuk pengelola dan pendidik PAUD yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya SDM dalam sebuah lembaga, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Masuk ke pokok pembahasan kelima, yaitu kriteria guru atau pamong atau helper bagi kelompok bermain dan TPA. Berikut ini adalah kriteria untuk guru atau pamong atau helper bagi kelompok bermain dan TPA. Yang pertama yaitu sabar, kemudian toleransi terhadap anak, setelah itu penuh kasih sayang, empati, penuh perhatian, penuh kehangatan, dan ramah. Masih tentang kriteria guru atau pamong atau helper bagi kelompok bermain dan TPA, yaitu menerima anak apa adanya, menghargai anak, adil, memberi kebebasan pada anak, memahami perasaan anak, menciptakan hubungan yang akrab, dan pemaaf. Masuk ke pokok pembahasan yang keenam, yaitu mengenai evaluasi program kelompok bermain dan TPA. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program PAUD. Evaluasi program mengukur sejauh mana indikator keberhasilan penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Evaluasi dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan Kecamatan bersama unsur terkait dan dapat dilakukan setidaknya setiap akhir tahun kegiatan belajar anak. Ada 3 cakupan penilaian evaluasi program, yaitu kinerja pendidik dan pengelola, kemudian program pembelajaran, dan administrasi kelompok. Masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu profil kelompok bermain dan TPA di Indonesia. Dalam profil sebuah kelompok bermain dan TPA, biasanya tercantum mengenai biodata lembaga tersebut, seperti tahun berdiri, visi dan misi lembaga, sasaran program, sumber daya pendidikan, kegiatan-kegiatan lembaga, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan mengenai kurikulum PAUD. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih banyak dan salam sehat untuk kita semua.